Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtussat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du, fanahdatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Wa innaha adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, hikamun kulluha. Fa kullu ma kharaja minal adli ilal jur, wa minal rahmati ila diddiha, wa minal yusri ilal usr, falaysa min nahdatil ulama, wa in udkhilat fiha bit ta'wil. وتبقى هذه الجمعية تلعب دورها في إصلاح الأمة وإصلاح الوطن وإصلاح العالم دينية وثقافية واقتصادية وتنظيمية. Yang sama-sama kita muliakan Ar-Raisul Am Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang beliau baru mendarat beberapa saat ini, mungkin setengah jam 40 menit lagi tiba di sini, tapi saya sebut dulu sebagai penghormatan. Al-Mukarram Fadilatul Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Al-Mukarram Tuan Guru Bagu, Tuan Guru Turmudi Badruddin, Mustasyar PBNU, dan sekaligus juga beliau adalah Rais Syuriah PBNU Nusa Tenggara Barat. Bapak Gubernur yang baik hati tadi disampaikan oleh Pak Rektor, ya, sudah membantu tempat ini. Pak Rektor sekaligus penceramah, sekaligus Ketua PWNU itu Prof. Masnun itu. Jabatannya banyak, ya. Beserta pimpinan Forkomimda yang hadir atau yang mewakilinya. Seluruh pengurus PWNU, PCNU, saya tidak sebut semuanya, syuriyatan wa tanfidhiyatan wa banoman wa lajnatan, baik syuriah, tanfidhiyah, banom, lajnah. Jadi nggak usah disebut Ansor, Muslimat, Ibnu, semua lembaga masuk di situ. Ya. Tentunya yang menemani saya Bapak Wakil Sekjen Al-Bimawi ini, Dr. Faisal dari Bima yang luar biasa, kemarin sore tiba di sini, harus ke Bima dulu ikut menguburkan bibinya, kemudian balik ke sini menemani saya untuk membawa madu dari Sumbawa khusus ini, ya. Bapak Kakanwil Kementerian Agama yang juga Awan Syuriah, para rektor yang tadi disebutkan, para tuan guru yang mohon maaf satu persatu saya tidak bisa menyebutkan, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin hadirat, Nahdiyin, Nahdiyat yang hadir online maupun yang hadir offline maupun online. Katanya ini disiarkan juga. Zumiyin, Zumiyat. Ya. Hadirin, hadirin maupun hadirot. Nah, ada juga yang hadirot di luar itu. Ya. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, alhamdulillah
saya bergembira dapat silaturahim di negeri atau di pulau yang sangat indah. Saya menyebutnya Ajmalal Juzuri bi alfi masjidihi. Pulau yang paling indah karena ribuan masjidnya. Yang punya sejarah panjang antara Bima, Sumbawa, Lombok ini dengan Banten. Karena kakek buyut saya, ayahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Syekh Umar, pernah datang ke Lombok, pernah datang ke Sumbawa, ke Dompu. Pada tahun 1870-an, bayangkan itu. Belum ada Citylink, belum ada Garuda, belum ada Batik Air, beliau sudah sampai di sini. Perkenalannya dekat dengan Tuan Guru Abdul Ghani Al-Bimawi kuat. Sampai putranya yang menjadi ulama terbesar pada masanya, Syekh Nawawi Al-Bantani, dititipkan pada sahabatnya untuk belajar di Mekah. Nah, makanya walaupun sesungguhnya nanti malam saya acara di Jambi. Saya baru tiba dari Sumbar, ya acara begini ini, lalu diminta ketua umum kemari. Saya nanti malam ini di Jambi, besok masih di Jambi dengan Kapolda dan NU di sana. Saya harus datang ke sini. Kenapa? Karena kecintaan saya dengan pulau ini. Saking cintanya kemarin spontan saya buat syair dalam Bahar Basit. Saya sudah bacakan begitu saya tiba di Tuan Guru Bagu. Dan beliau ikhlas jika dibacakan di sini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اغفر لنا ما مضى يا أجمل الجزور بألف مسجده وترمذي قدوة لا سيما زهده لنهضة العلماء مستمسكون بها وصالح حنبلي بلومبوك أعلمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وعالم سمباوي مؤلف الكتب يا شيخنا للنووي أنت تابعه يا رب بعالم البيماوي أكرم على أهله إن المحب لما يحب حافظه يا رب ومترم زرته حبا على خيره لضيفه مكرم سيما حاكمه يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Ajmalal Juzuri, wahai pulau terindah di Indonesia, bi alfi masjidihi, yang terkenal dengan pulau 1000 masjid.
Wa Turmudzi qudwatun la siyama zuhduhu. Tuan Guru Turmudzi Badruddin Bagu qudwatun adalah panutan kami di Nahdlatul Ulama, la siyama zuhduhu, terutama kezuhudan dan kesederhanaannya. Li Nahdlatil Ulama mustamsikuna biha. Warga di pulau ini berpegang teguh pada ajaran Nahdlatul Ulama. Mereka bahagia, gembira, baik saat menjadi pengurus maupun menjadi warga NU. Oleh karenanya, saudara-saudara, mereka ini orang yang cinta berarti pada Nahdlatul Ulama. Wasalihun Hambali Bengkel. Untung saya diberitahu cara bacanya. Kalau tidak tahu saya baca bengkel. Ya. Wasalihun Hambali. Dan Syekh Soleh Hambali, Tuan Guru Soleh Hambali Bengkel, ya, di Lombok a'lamuhu, di Lombok atau di Mataram. A'lamuhu adalah orang paling alimnya yang membawa NU awal-awal ke Lombok. Wa alimun Sumbawi mualliful kutubi, dan orang alim yang berasal dari Pulau Sumbawa, yakni Syekh Zainuddin As-Sumbawi, mualliful kutubi. Beliau telah banyak mengarang kitab, salah satunya Sirajul Huda. Ya Syekhana, wahai Syekh Zainuddin As-Sumbawi, lin Nawawi, pada kakekku Syekh Nawawi Al-Bantani, anta tabi'uhu, kau adalah murid kesayangannya. Bi'alimis Sumbawi, kepada orang alim yang berasal dari Sumbawa. Bi'alimil Bimawi, kepada orang alim yang berasal dari Bima, yakni Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi. Akrim ala ahlihi, muliakanlah keturunannya. Innal muhibba lima yuhibbu hafiduhu. Kalau Anda mengaku cinta pada NU, mengaku cinta pada ulama NU, mengaku cinta pada pendiri NU, innal muhibba, orang yang mencintai, lima yuhibbu hafiduhu, buktinya adalah mereka menjaga para ulamanya, menjaga Nahdlatul Ulama, dan juga menjaga para keturunan guru-gurunya. Wa Mataram zurtuhu, dan saya datang ke Mataram. Hubban ala khairihi, karena saya suka melihat akhlaknya penduduk Mataram, penduduk Lombok, penduduk NTB, yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur itu. Mayoritas NU akhlaknya Masya Allah, kesantunannya, kelemah lembutannya, hormatnya pada ulama. Lidhaifihi mukrimun, kepada tamunya mereka begitu menghormati. Siyama hakimuhu, terutama para bupati dan gubernurnya. Saudara-saudara hadirin, inilah sebagai mukaddimah saya. Saya biasanya jika sempat datang ke satu provinsi, saya buat syair untuk mengenang, dan sebagai catatan saya bahwa saya datang di provinsi itu, saya tulis insya Allah dalam diwan yang nanti akan saya tulis. Sebab memang saya sedang suka menulis bait-bait syair, kadang-kadang dalam bahar rajas, kadang-kadang dalam bahar mutaqarib, kadang-kadang dalam bahar kamil, kadang-kadang dalam bahar basit, kadang-kadang dalam bahar tawil, kadang-kadang dalam bahar wafid, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah mulai banyak yang tidak menjaganya, maka saya akan tetap menjaga tradisi membuat syair Arab lewat ilmu arud dan qafiyah yang kita pelajari di pesantren. Ya. Hadirin wal hadirat, seluruh pengurus NU yang dimuliakan Allah, hari ini alhamdulillah
saya bangga Ketua PWNU dan Tuan Guru Bagu mengadakan pelantikan NU di kantornya. Seperti tadi disampaikan beliau, ya inilah keadaannya. Supaya yang hadir mikir. Ini kalau belum ada jendelanya, saya nyumbang apa? Kan begitu Pak Prof ya. Kalau ini belum ada keramiknya, supaya saya nyumbang apa? Itu supaya mikir. Saya ingin katakan bahwa Nahdlatul Ulama tadi syajaratun thayyibah, asluha thabitun. Ini NU luar biasa, laksana pohon yang akarnya menghujam ke bawah. Kita ini di seluruh Indonesia lengkap, cabang kita ada 522 di seluruh Indonesia. Di dunia yang sudah dapat SK, ya, dan karena memang beberapa negara digabungkan seperti Australia dan Selandia Baru, seperti Amerika dan Kanada, dan juga beberapa yang lain itu yang SK-nya sudah keluar dan yang sudah keluar 33 negara. Yang dalam proses masih banyak yang belum dilantik. Belum lagi orang-orang luar negeri yang mereka ingin menjadi warga NU, termasuk NU di Malaysia. Itu warga Malaysia asli masuk kepada Nahdlatul Ulama, termasuk di Afghanistan. Kenapa saudara-saudara mereka bahkan mendirikan NU Malaysia, NU Afghanistan, dan anggotanya warga negara Malaysia, warga negara Afghanistan tadi? Karena mereka senang dengan ajaran atau fikrah pemikiran Nahdlatul Ulama, mereka cocok. Ini loh ajaran yang sesungguhnya dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nanti sore itu bicara pada Harlah NU di Belgia. Kebetulan dubesnya namanya Pak Andri Hadi. Eropa semua ikut. Seminggu lalu atau persisnya hari Ahad malam Senin saat saya di Bukit Tinggi dengan Amerika dan Kanada. Itu yang hadir bukan saja semua orang NU, bahkan dari Muhammadiyah, bahkan non-muslim hadir. Mereka sangat ingin mendengar pandangan-pandangan NU. Karena Rais Am kita dan Ketua Umum kita, Kiai Haji Miftahul Akhyar dan juga Kiai Haji Yahya Khalil Saquf membuat tema Harlah NU ini yang ke-99 dengan judul Merawat Jagat dan Membangun Peradaban. Selain visi beliau sendiri selama 5 tahun, ingin membuat NU mandiri dan mendunia. Mandiri itu artinya apa? Mandiri artinya NU di level internal harus mandiri. Secara organisasi mandiri, secara ekonomi mandiri, secara pemikiran mandiri. Secara organisasi mandiri kita tak boleh dipengaruhi oleh organisasi apapun dari luar. Baik itu politik maupun non-politik. Orang PKB, PDI, P3, Golkar, Nasdem, apapun boleh masuk jadi anggota NU, tapi mereka tidak boleh mengatur Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau mereka masuk ke Nahdlatul Ulama, mereka harus jadi santri para kiai, bukan mereka mengatur NU. Makanya kalau ada bupati dari NU, tidak boleh bupati ngatur NU. Yang boleh bupatinya bertanya kepada pengurus wilayah NU atau pengurus cabang, apa yang bisa saya berikan kepada NU untuk khidmah, begitu. Itu bukan, itu namanya mandiri. Karenanya saya katakan di mana-mana pengurus NU harus gagah. Gak boleh kepada pejabat itu kayak orang berdoa, ya arhamar rahimin irhamna. Tidak boleh. NU besar. Saya selalu menjelaskan bagaimana besarnya NU. Saya katakan NTB ini boleh dibilang termasuk kalau itu ibarat Polda
atau ya semacam kodam ya ini baru levelnya atau tipenya tipe B lah, tipe B. Tipe A-nya memang masih Jawa Timur. Jawa Timur itu Masya Allah, saya melantik PCNU Sidoarjo 10 hari lalu, ya, itu PCNU Sidoarjo, ununya megah, rumah sakitnya megah, saking megahnya besar, kemudian asetnya semua, aset di Sidoarjo, itu semuanya, ununya, rumah sakitnya, sekolahnya, semuanya sudah menjadi nama perserikatan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Tidak ada lagi yang bernama lain. Asetnya semua milik NU. Andai kata yang bersangkutan bukan lagi pengurus NU, tetap aja semua yang aset-aset itu milik Nahdlatul Ulama. Sidoarjo level kabupaten tiap bulan itu bisa mengirim ke Nahdlatul Ulama PB 100 juta. Bisa nyumbang PB 100 juta tiap bulan itu. Jangan tanya PWNU Jawa Timur, tempat pertemuannya megah ya Kiai. Masya Allah, megah sekali. Saya juga membayangkan nanti saya datang ke sini ini, saya tidak tahu nanti Prof. Masnun ini akan bikin tempat pertemuannya di lantai berapa? 10. Di lantai 5. Nanti ada liftnya, begitu khusus buat pertemuan. Nah, tapi ini butuh proses saya yakin. Karena memang di sini perlahan-lahan. Tapi jika kita betul-betul membenahi NU di sini, mandiri tadi lewat koin NU, lewat i'anah syahriyah, iuran bulanan para pengurus, insya Allah apa yang tidak bisa. Di Magelang, NU di level kabupaten, itu tiap bulan dari koin NU iuran, bapak-bapak yang dimasukkan dan ibu-ibu dalam celengan NU, dikumpulkan satu kabupaten Pak, itu nilainya 1,5 miliar. Itu di Cilacap, di Magelang, di kota-kota kabupaten se-Jawa NU sudah begitu. Makanya di Jawa kantor MWC tidak ada yang jelek. Di Jawa kantor kabupaten atau PCNU tidak ada yang jelek. Apalagi kantor PW, tidak ada yang jendelanya bolong. Nah, saya ceritakan ini supaya semangat orang sini. Kalau di Jawa bisa, insya Allah NTB setahun 2 tahun lagi bisa. Ya, ya. Kenapa? Karena saya lihat dari wajahnya warga di sini begitu cinta pada NU, cinta para ulama. Kalau organisasinya saja namanya Nahdlatul Ulama, insya Allah para anggota pengurusnya cinta pada Nahdlatul Ulama, mereka akan bisa buat kantor yang megah. Iurannya dibuat. Kecintaan itu harus kita tanamkan. Ini maknanya mandiri. Mandiri dari pemikiran. Itu karena memang NU didirikan memiliki manhaj. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaahnya jelas. Kita jelas patokannya. Dalam kitab yang nanti saya bagikan, saya tulis di situ satu nazam, saya sebut nazam yang saya tulis dalam kitab itu Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khasa'is An-Nahdiyah, nazam yang berisi tentang Syekh Nawawi, ya Al-Bantani, wal Khasa'is An-Nahdiyah, dan bercerita tentang keistimewaan NU. Saya sebut Syekh Nawawi dalam nazam kitab itu, insya Allah para syuriah, kiai-kiai se-NTB akan dapat. Saya bawa tidak banyak, 20, tapi dibagi nanti oleh Prof. Masnun kepada semua yang hadir, ya, dari syuriah yang hadir se-NTB. Saya katakan bagaimana hubungan Syekh Nawawi dengan Syekh Abdul Ghani. Saya katakan Syekh Abdul Ghani Bima itu gurunya Syekh Nawawi. Saya bilang, wa min kibari ulama'il jawi at-tanariyul asli thumma sawi al-bantaniyu thumma al-andunisi syaikh al-hijazi sammahul unasi fahadhihi dirasatun syakhsiyah lin-Nawawi sahibil karamah. Apa yang saya tulis menjelaskan tentang maha guru
Nusantara yang menjadi guru Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau kitabnya banyak. Ada 100 kitabnya Syekh Nawawi. Di seluruh pesantren NU setidaknya ada 22 kitabnya Syekh Nawawi dibaca. Yang paling terkenal Tafsir Munir Murah Labid. Kemudian kitabnya Syarah Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah adalah kitabnya Imam Ghazali, disyarahi oleh Syekh Nawawi menjadi Maraqil Ubudiyah. Yang paling terkenal, beliau juga mensyarahi matan Abi Syuja' Takrib. Beliau kasih nama Tausyih ala Ibn Qasim. Maka saya katakan dalam kitab itu, wa khairu kutbihi marahlabidi likashfi ma'na Qur'anim majidi wa syarrahat taqriba bitawshihi fahabbadha man ja'a bitawdihi wa 'allamat tariqatas sadidah syarhan ala bidayatil hidayah. Itu Syekh Nawawi. Lalu gurunya, disinilah nyambung dengan NTB. Fasyaikhuhu waliduhu sahlun wa ma Abdul Hamidi lil kathiri muttaba. Gurunya Syekh Nawawi, pertama ayahnya, namanya Syekh Umar. Lalu kakak dari ibunya, uaknya, namanya Sahlun. Lalu di Mesir, lalu di Arab sana ada gurunya Syekh Nawawi yang terkenal, Muhsyid Tuhfah, namanya Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani Ad-Dagistani, yang mensyarahi kitab Tuhfat, ya, memberi hasyiah kitab Tuhfatul Muhtajnya Ibnu Hajar. Nah, yang dari Bima saya katakan, fa Nahrawi tsumma Syekhul Bimawi wa Dimyati wal Junaidul Batawi wa Mufti Makkah Zaini Dahlana wa fil Batawi Sayyid Utsmana. Saudara-saudara, di sini saya jelaskan Syekh Nawawi, pada bagian kedua saya jelaskan NU. Saya bilang begini, muridnya Syekh Nawawi itulah yang menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ini sudah dipegang oleh ulama Nusantara sejak dulu dan diikuti oleh ulama-ulama NU. Wa nasyaru minhaja ahli sunnah tab'an linahjil Mustafa wa mamma'ah tawassutun tawazunu i'tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu. NU itu saudara-saudara, pertama fikrahnya yang membuat kita mandiri, tidak bisa digoyang oleh pemikiran-pemikiran luar yang ekstrim ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kita tahu di luar sana ada orang-orang radikal yang mengajarkan orang supaya memusuhi, mengkafirkan orang yang berbeda dengan dia. NU tidak begitu. Sama orang kafir saja hidup bisa berdampingan, kata Pak Gubernur tadi. Apalagi dengan sesama muslim. Kita ini dengan orang non-muslim bisa hidup berdampingan, NU. Saya berkali-kali bicara di forum-forum di mana orang non-muslim itu hadir. Mereka selalu bilang, Pak Kiai, kami ini Masya Allah nyaman kalau duduk bersama, hidup bertetangga dengan Nahdlatul Ulama. Sebab NU itu mujaniban ta'nifan au tatarrufa musahiban takriman au talattufa. Anti kekerasan, anti radikalisme. Nggak pernah kita kasar sama orang, nggak pernah. Nah, itu yang mereka kemudian nyaman, Pak. Sejak dulu, sejak muassis pendiri NU begitu. Kecuali dengan Belanda karena menjajah. Kecuali dengan Jepang karena menjajah. Kalau tidak menjajah, kalau tidak memusuhi NU, maka NU akan selalu menebarkan rahmah kepada seluruh umat di dunia. Karena NU didirikan bukan hanya untuk warga NU, NU didirikan untuk umat Islam dan untuk peradaban dunia, saudara-saudara. Ini makna bahwa kita ini akan merawat jagat
dan membangun peradaban. Jadi kalau ada orang berpikir NU didirikan hanya untuk NU, dia belum paham. NU didirikan untuk dunia. Coba lihat itu. Lambang Nahdlatul Ulama. Dotnya melewati jagat. Nahdlatul Ulama. Dot itu lambang bahwa NU harus mendunia. Pemikirannya bukan saja mandiri, tapi justru mewarnai. Kita jangan sampai mau itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Justru kita yang menjelaskan faham toleransinya NU, moderatnya NU, tawazunnya NU, adilnya NU ke seluruh dunia. Saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomongin. Beberapa waktu lalu datang kepada Abah Wapres. Abah Wapres cerita pada saya. Utusan Syekhul Azhar. Syekhul Azhar kebetulan Prof. Ahmad Thayyib adalah ketua Majelis Hukama'il Muslimin. Datang menemui Abah Wapres, Profesor Dr. K. Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan itu, beliau mengatakan para ulama dari Timur Tengah, Mesir dan lain sebagainya, Bapak Wapres, Bapak Kiai, sekarang ini bukan zamannya orang Indonesia katanya belajar lagi Islam dari Timur Tengah. Atau orang Indonesia merasa kecil, minder sama ulama Timur Tengah. Tidak. Justru sebaliknya. Sekarang ini zamannya kami dari Timur Tengah yang belajar dari Indonesia. Kenapa begitu? Karena kami melihat justru Indonesia inilah negara yang sudah mengajarkan dan mengamalkan hidup toleran, berdampingan, dan penuh kasih sayang kepada masyarakat yang berbeda dengan mereka. Kami tak akan mengajarkan toleransi kepada orang Indonesia. Kami orang Timur Tengah lah yang belajar toleransi, kesantunan, kasih sayang kepada orang Indonesia. Saudara, ini bayangkan orang Timur Tengah. Kenapa? Karena mereka melihat di Timur Tengah itu, jangankan orang beda agama, satu agama, pilihan politik bisa bunuh-bunuhan. 3 tahun lalu, kurang lebih, hampir 4 tahun, saya bertemu dengan Mufti Mesir, Syekh Syauqi Allam. Mesri anti, insyaAllah, ya Sidi. Saya bertemu dengan Syekh Syauqi Allam. Saya undang Syekh Syauqi Allam ke Indonesia untuk menghadiri International Conference on Fatwa. Beliau tak bisa karena sedang menguji doktor muridnya di Azhar, tapi menyampaikan salam ya kepada K. Ma'ruf Amin. Tolong sampaikan salam kepada Abah Wapres. Saudara, lalu saya dari Mesir, saya ke Sinai. Lalu saya ke Aqsa. Di Mesir, yang dikenal sebagai kiblat ilmu. Orang Mesir selalu mengatakan, Qum fi famid dunya wa hayyil azhara. Itu syairnya orang Mesir. Anda ini sedang berada di mulut dunia, mulut ilmu. Tapi Mesir dalam bab toleransi belajar ke kita. Ngaji tafsir boleh jadi orang Indonesia belajar tafsir ke Mesir. Belajar fikih boleh jadi orang Indonesia belajar ke ulama Mesir. Tapi belajar tentang toleransi atau tentang toleransi, kata mereka ulama Mesir, kami orang Mesir yang harus belajar toleransi, kesantunan, kasih sayang dengan Indonesia. Dan Indonesia itu kalau bicara Indonesia, umat Islam Indonesia, maka harus kita garis bawahi, Indonesia itu Muslim jumlahnya 240 juta. Dari 240 juta, ya, separuhnya semua mengaku sebagai warga NU. Jadi kalau Indonesia terkenal dengan kesantunannya, itu berarti secara umum seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi, Muslim Indonesia dikenal kesantunannya, berarti karena separuhnya adalah warga NU, berarti bapak-bapak ibu inilah yang membuat Islam Indonesia yang santun, yang ramah, yang toleran, terkenal di seluruh dunia. Alhamdulillah. Di Mesir, di Sinai Utara, orang sedang sholat Jumat, dilempari bom molotov.
yang melempari muslim sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Begitu yang sedang sholat Jumat keluar, ditembaki. Menembakinya sambil takbir. Allahu Akbar, dor, 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 di Sinai Utara. Meninggal 200 orang. Yang mati muslim, yang membunuh muslim. Gereja di Koptik di Mesir dibom. Di Indonesia alhamdulillah tidak. Pernah ada masuk paham-paham semacam ini, tapi tertolak karena mayoritas penduduk Indonesia berpegangan pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, yakni Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ala Nahdlatul Ulama. Ini Pak. Indonesia tidak, NU tak akan pernah mengajarkan gitu. Maka kata saya tadi, pada saat saya ke Syekhona Khalil, saya membuat syair di sana. Salah satu bait syairnya saya katakan, wa innama alimun madama fi khidmatin linahdhatil ulama fasalimun dinuhu. Jika ada orang alim, dia mau berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, mau masuk jadi pengurus NU, mau membangun sekolah dan pesantren NU, mengajari masyarakat umat ajaran NU yang tawassut, tawazun, iktidal, tasamuh, maka insya Allah bukan saja dia selamat agamanya, tapi umatnya juga selamat. Nah, saudara-saudara, ini diakui. Makanya saya ingin katakan sebagai pengurus NU harus bangga. Alhamdulillah, saya bangga jadi pengurus NU, Pak. Bangga saya. Saya ini bersyukur bisa keliling Indonesia karena jadi pengurus NU. Keliling dunia saya karena pengurus NU. Ya modalnya ya begini nih. Ya, saya bicara di Amsterdam, di Vrije University tentang Islam Nusantara. International Conference on Islam Nusantara di Amsterdam. 200 lebih akademisi se-Eropa kumpul. Mereka bertanya, apa itu Islam Nusantara? Oh, saya katakan, Islam Nusantara innama huwa Islamu ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Islam Nusantara itu ya Islam ahlus sunnah wal jamaah yang bangsa NU. Kenapa kok pakai kata-kata yang NU? Sebab banyak orang mengaku aswaja tapi beda dengan NU. Ngaku aswaja tapi beda. Saudara kita Wahabi itu ngakunya aswaja, tapi ziarah kubur haram. Tawassul haram. Maulid Nabi haram. Rajaban, Isra Mi'raj haram. Haul haram. NU tidak. Wayang haram. NU tidak. Apa yang membedakan? Salah satunya karena NU itu ulamanya sejak zaman Syekh Nawawi. Itu ulamanya punya kemampuan untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang ada dalam nas Quran hadis disesuaikan dengan realitas budaya dan adat masyarakat. NU itu tidak kaku. Oh, di kampung ada tradisi orang meninggal selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Di Lombok ini ada? Nah, dilihat apa isinya. Oh, isinya doa. Kata ulama, yang penting untuk makanannya jangan menggunakan hartanya anak yatim. Untuk makanan kuehnya ini, kalau mau bikin tahlilan, yang penting jangan pakai hartanya anak yatim. Boleh akuanya dari Darul Falah atau snacknya dari Bank Syariah Indonesia. Iya. Kan begitu. Iya. Atau dari mana tadi? Tidak masalah. Ada orang suka budaya. Loh, budaya itu indah. Karena memang yang namanya budaya itu merupakan satu khasais yang Allah ciptakan yang merupakan sunnatullah. Orang Lombok nih,
tak bisa disuruh sama persis sama orang Jawa. Orang Jawa suruh sama persis sama orang Sunda tak bisa, Pak. Orang Sunda tak bisa sama dengan orang Sumbar, Sumatera Barat. Begitu juga orang Indonesia tak bisa sama dengan orang Cina, India, dan lain sebagainya. Di Indonesia, sholawat saja, itu kalau di Sunda, lagunya Sunda, Pak. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ini Ujang, Asep. Itu begitu. Nanti kalau Bapak ke Sumatera Barat, sholawat itu jadi lagunya lagu Ayam Delapeh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Nanti kalau Anda ke Cina, itu yang namanya sholawat jadi lagu Jet Li. Loh, saya pernah ke Cina, saya punya teman alumni Pakistan. Saya tak pernah kuliah di luar negeri, tidak. Saya ini asli produk Nusantara. Saya ngaji dengan guru saya, Kiai Sahal Mahfud. Saya tak pernah belajar di luar negeri. Madarastu fi syarqil ausat, bal darastu fi Jawil Wustah. Ya, saya belajar di Jawa Tengah. Tapi saya yakin produk asli pesantren NU itu tidak kalah yang dari Timur Tengah. Saya melihat banyak orang belajar dari Timur Tengah itu 10 tahun. Kalau tidak dipakai ilmunya ya tak jadi orang alim. Wong di Mekah 10 tahun, di Mesir 10 tahun, begitu pulang ke Lombok bukan ngajar, bukan travel umroh. Tak bisa jadi orang alim dia. Tapi kalau dia mengajar jadi orang alim, dia bisa menulis kitab. Tahaddusan bin ni'mah. Saya menulis kitab walaupun saya tak pernah belajar di luar negeri. Kitab saya yang pertama saya beri nama Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahlu. Ya bahath wa yatanawal an at-tatbiqatil usuliyah fil fatawa Indonesia. Ini kayaknya manggut-manggut paham apa bingung, Pak? Prof. Mas Nur sudah saya kasih ini kitabnya. Ini kita sambil menunggu Rais Am ya, supaya beliau sudah on the way kah beliau? Ya. Oh, oke, tidak apa-apa. Oke, baik. Ya. Nah, itu saya. Sampai mana tadi, Pak? Cina ya? Oke, teman saya di Cina. Saya lihat ternyata Cina itu Islamnya unik juga. Punya khasais, kekhasan ala Cina. Saya dibawa oleh teman saya ini, orang Cina nih. Dia Muslim asli dari suku Hui, asli. Muslim di Cina sekitar 70 juta. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu orang Lombok pergi haji, suka melihat itu sorban, ya, dijual oleh orang Arab made in China, gitu ya. Kemudian kerudung made in China. Kemudian tasbih made in China. Lalu orang Lombok, orang Bima begitu keluar dari masjid ditawarinya oleh mereka, haji, khams real. Hajjah, khams real. Dilihatnya, oh 5 real. Mau nawar 2 real, dia bingung bahasa Arabnya 2 real. Dia ingat sholat subuh, rok'ataini. Tangannya begini, rok'ataini. Untung yang dagang paham. Kata yang dagang, 3 rakaat fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar. 3 rakaat fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi ini bahasa Arabnya saya sebut bahasa Arab salah paham. Yang ngomong salah, yang dengar paham. Nah.
Begitu dibilang thalatha rakaat fardalillahi ta'ala Allahu Akbar, yang jual bilang, yang beli bilang mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Nah ini produk ini yang bikin saudara muslim kita di Cina. Saya sudah datang ke pabrik. Saat salat Jumat di Lancu, yang salat Jumat sekitar 100.000 orang. Banyak sekali. Di Islamic Centernya. Saya tanya kepada teman saya itu, namanya Dr. Abu Bakar, kam takriban yani adadul musallin fi hadal masjid. Berapa ini kira-kira jumlah yang salat? Dia bilang, 1,100. Ya, 100.000, maaf, 100.000. Masya Allah. Ah, begitu saya dengar adzannya, heran saya. Adzannya itu lagunya, lagu Mandarin. Ini kalau di Indonesia, kata saya, ini pasti sudah dibilang sesat. Dibilang Islam Nusantara ini pasti. Itu kalau udah Islam Nusantara, itu yang diserang pasti Pak Kakanwil, menterinya, kan begitu kan? Zaman sekarang antara adzan ini dan gongongan anjing itu selalu dipelintir-pelintir. Tahu saya ikut-ikut orang itu. Orang-orang begitu selalu mencari kesalahan orang, isinya penuh dendam. Orang hidup itu kalau isinya penuh dendam, susah. Makanya tadi, lebih mudah mengobati orang kena COVID daripada kalah pilpres. Lah iya mestinya kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai pilkada, pilgub, pilbub, kumpul. Kita ini sama-sama Indonesianya, sama-sama umat Islamnya. Betul apa betul? Nah, beliau Pak Gubernur datang saja ke sini. Tak peduli apa partainya, datang-datang. Muslim, saudara kita. Itu begitu. Tak perlu kita mengajari permusuhan. Nah, saat saya di Cina, saya dengar adzannya. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini saya masih ingat adzan Cina. Lalu saat saya dengar, saya mau ketawa takut kualat. Di masjid saya tahan. Kata saya ini orang Cina kalau baca sholawat pasti lagunya lagu Jet Li. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Plung plung plung. Lah, kalau NU melihat begini nggak heran. Karena dalam NU al-ibrah bil jauhar, la bil madhar. Berislam itu yang penting isinya, bukan casingnya. Ini penting, Pak. Bagi ulama NU yang mengajarkan ilmu, ilmu itu dilihat isinya. Isinya apa? Sholawat Kiai. Lagunya lagu Sunda. Itu cuma lagu. Apa yang dibaca? Al-Quran. Lagunya lagu Jawa. Tak perlu dibilang sesat. Ini Menteri Agama dulu Lukman Hakim mengundang Qori baca Quran lagu Jawa. Kaget orang se-Indonesia. Islam Nusantara sesat dan lain sebagainya. Kata saya kurang piknik. Kalau dia sering piknik, dia tahu orang Sudan baca Qurannya mirip lagu dangdut. Orang India kalau baca salawat lagunya kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal. Loh kok jadi India semua ini orang ini? Nah, kalau ditanya apakah ini sesat atau tidak, isinya sholawat. Itu cuman lagu. Lagu bebas, Pak. Makanya waktu 3 atau 4 tahun lalu saya haji saat menunggu lempar jumrah di Jamarat.
Saya menginap, di samping saya ada orang menggunakan gamis seperti orang Maroko, karena gamisnya pakai tudung, jalabah atau jalabiah. Sebagai orang timur, saya menegur beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanya, Maghribi anta, menurut sedikit sini. Nah, sini. Nah, ini. Maghribi anta, Bapak orang Maroko? La, dia bilang. Aljazairi? La. Tunisi? La. Dia meledek saya. Ayo sebut. Ana Saudi, saya orang Saudi. Lakin walidi wa ajdad kana min Uzbek. Tapi bapak saya, kakek saya dari mana? Uzbekistan. Alhamdulillah waqad zurtu Uzbek. Saya sudah berangkat ke Uzbek. Saya ziarah ke makam Imam Bukhari di Samarkand. Dan saya ziarah ke makam Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, mursyid tariqah Naqsyabandiyah di Bukhara. Jadi jangan salah, Imam Bukhari makamnya di Samarkand, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi di Bukhara. Lalu beliau langsung menegur saya, karena saya pakai sarung nih. Dia langsung bilang, Andunisi, Indonesia ya? Aywa, Andunisi. Jakarta, aywa, Jakarta, asimatil bilad, ibu kota. Ana ruh Jakarta walau marrah. Saya sudah pernah ke Jakarta sekali. Ana ruh Puncak, saya sudah ke Puncak. Tahu Puncak juga ini Pak Gubernur. Terkenal Puncak itu ya. Untung dia tak bilang, ana ruh Lombok. Untung dia nggak bilang Lombok, belum. Harus dibawa ke Lombok. Dia bilang begini, ini yang membuat saya gembira. Ana walau zurtu marrah Indonesia, saya walaupun hanya sekali ke Indonesia, tapi kata dia, Masya Allah, saya suka dengan orang Indonesia. Dzu khuluqin, akhlaknya indah. Begitu dia bilang orang Indonesia akhlaknya indah, hidung saya maju 2 senti. Saya bilang Masya Allah, tapi orang Indonesia itu awam-awam. Kecuali orang Lombok yang dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua. Ini Al-Quran di luar kepala, kepala di mana, Al-Quran di mana ya? Nah, tapi saya bilang orang Indonesia itu awam. Maaf. Orang itu Pak, yang penting akhlaknya, yang penting kesantunannya. Kalau dia ahli ibadah, kalau dia ahli ilmu, tak memiliki akhlak, tak akan dirasakan kebaikannya oleh masyarakatnya, oleh orang di sekitarnya. Rupanya akhlak. Itu yang tadi membuat Elizabeth menulis, yang katanya kalau Anda mau melihat indahnya Islam ke Indonesia itu lewat film yang terkenal tadi. Itu betul. Ada seorang sutradara film mendatangi Abah Wapres. Dia ingin melihat Indonesia. Dia bilang akan buat film. Kata Kiai Ma'ruf, kau datang ke Baduy Lebak sana. Kau datang ke Borobudur, kau datang ke Bromo. Lihatlah bagaimana Islam di Indonesia. Begitu dia berputar Indonesia, dia bilang, saya akan buat film, dia orang Italia, tentang Islam Nusantara. Di sini akan saya jelaskan ke dunia, bahwa kalau Anda mau melihat Islam yang sesungguhnya yang indah, datanglah ke Indonesia. Di Indonesia, orang Baduy walaupun bukan Islam tidak diganggu oleh orang Islam di Lebak. Di Indonesia, Borobudur yang indah itu tidak akan dibom seperti di Syria atau di Irak atau di Yaman. Di Indonesia, suku Tengger yang minoritas di Bromo tidak diganggu oleh Islam yang mayoritas. Dan siapa Islam yang mayoritas yang harus menunjukkan ini? Tidak lain dan tidak bukan kita semua warga Nahdlatul Ulama. Hadirin, sampai di sini karena saya harus terbang ke Jambi 2:30. Jam 2 kurang saya harus sudah sampai bandara. Moga-moga apa yang saya sampaikan manfaat. Kepada seluruh pengurus cabang NU se-NTB, sekali lagi Bapak, para tuan guru sudah dilantik, mari sama-sama kita berkhidmah buat NU. Berkhidmatlah karena Allah. Saya katakan dalam syair yang saya buat dalam Bahar Mutaqarib. Faya tabi'an nahdatal ulama, fa anta biha tabi'ul hukama,
مؤسسها هاشم أشعري مربي الجليل عظيم العطاء مناهج علم منار هدى نسير بها خطنا بجلاء لقد ضاء بلدي بها كاملا فنعم المجيء لنا وأضاء. Wahai para pengikut NU, pengurus NU, pecinta NU, warga NU. Kalau Anda jadi pengurus warga NU, fa anta biha tabi'ul hukama, sesungguhnya Anda semua telah mengikuti al-hukama, orang-orang alim yang bijaksana. NU ini didirikan oleh Ki Hasyim Asy'ari, ajarannya penuh dengan hikmah. Maka kata saya, fala tadkhuluha bi aghradikum, jangan pernah kita masuk NU ingin menjadi pengurus NU untuk tujuan lidhafrid duna, mendapatkan dunia. Kalau di NU supaya pengen dapat ini, bisa ini, maka awas, bukan keberkahan yang Anda dapat, fayakunal bala, maka Anda akan dapat bala dari Allah. Idza alimun lam yakun zahidan fada'hu fabahjatuhu fi ghita. Kalau ada orang alim, kalau ada pengurus NU, kok begini orientasinya, saya dapat apa? Tinggalkan orang seperti itu. Dia sinarnya sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmahlah dengan NU dengan sabar. Fasabrun jamilun bi khidmatiha fahabbadha mawarithal anbiya. Insyaallah kalau kita sabar, kita akan mendapatkan berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 mutu: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir bi alfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ah, ah, ah.